Penampakan sosok gaib sering terlihat di sana. Penampakan sosok gaib ini berasal dari para korban yang meninggal karena arwahnya yang masih gentayangan dikarenakan ia tewas mengenaskan. Di tempat itu dipercayai sering meminta korban. Korbannya mulai dari pengendara sepeda motor hingga supir truk. Dari penampakan wanita berbaju merah dan berselendang merah. Sosok hantu wanita ini yang dikaitkan katanya berasal dari makam di sekelilingnya, guys. Hello everybody, welcome back. Selamat datang di Chemistry Kisah Misteri. Terima kasih udah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komennya guys. Dan jangan lupa di share video ini guys, oke? Kisah misteri kali ini tentang misteri jalur pantai utara atau sering disebut dengan jalur Pantura. Jalur yang merupakan penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini kenal akan keangkerannya guys. Banyak sekali penampakan di sepanjang jalur ini. Seperti apa cerita misteri dan mitos-mitos yang ada di jalur Pantura ini guys. Simak terus videonya, oke? Langsung saja kita mulai. Check it out. Jalur pantai utara atau yang disingkat dengan jalur Pantura selama ini memang menjadi favorit para pemudik dari ibu kota menuju kampung halaman di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalur Pantura ini merupakan sisa zaman kolonial Belanda dan sudah ada pada zaman pemerintahan Herman William Daendels yang selesai pada 1811. Jalur Pantura yang dulunya dinamai dengan Groot Prospect atau Jalan Raya Pos yang populer dengan sebutan Jalan Daendels. Panjang jalan di sisi utara ini jika dihitung dari Anyer ada di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur, kurang lebih 1000 km. Tak heran jika Pantura ini menjadi jalur terpanjang di dunia saat itu guys. Sejarah mengenai jalur Pantura ini memang belum banyak dikenal oleh sebagian masyarakat, terutama para pemudik yang melintasi jalur ini. Awal mulanya jalur Pantura ini dibangun untuk melindungi kekuasaan Inggris dan Prancis. Pembangunan jalur Pantura ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahapan pertama merupakan pembuatan jalan untuk membuka proses. Penampakan sosok gaib sering terlihat di sana. Penampakan sosok gaib ini berasal dari para korban yang meninggal karena arwahnya yang masih gentayangan dikarenakan ia tewas mengenaskan. Gangguan dari makhluk halus itu mulai dari penampakan manusia bersimbah darah secara misterius, jalan seperti korban kecelakaan, sampai adanya kemunculan suara-suara orang minta tolong yang membuat bulu kuduk merinding. Di Cadas Panuran Sumedang, Jawa Barat, di tempat itu dipercayai sering meminta korban. Korbannya mulai dari pengendara sepeda motor hingga supir truk. Korban umumnya ditemukan remuk terjatuh di jurang. Menurut kisah warga setempat, jasad korban umumnya akan dibuang di jurang. Bila beruntung, korban tidak akan dibunuh, hanya ditemukan merangkul sebatang pohon, seperti orang hilang ingatan. Warga mengatakan bahwa pengganggunya itu adalah sosok hantu cantik dan seksi yang tiba-tiba muncul menghentikan kendaraan yang jadi calon korbannya untuk meminta mengantarkannya ke sesuatu tempat di jalan sekitar sana. Biasanya si gadis hantu ini bersikap malu-malu sehingga membuat para korbannya terpana dengan sikapnya ini guys. Namun si gadis ini juga tidak menolak jika si pengendara ini bersikap berlebihan. Jika ingin memulai aksinya, si gadis hantu seksi ini ingin diturunkan di jalan yang sepi. Barulah korban ini dieksekusi dan jasadnya dibuang ke jurang dengan kondisi luka mengenaskan dan remuk sekujur tubuhnya guys. Tempat berbahaya karena sering terjadi gangguan penampakan makhluk halus lainnya adalah Jalan Jenderal Sudirman, Ciamis, Jawa Barat. Merupakan jalur utama penghubung Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jalan yang agak lurus dan agak menurun ini juga dipercaya sering memakan korban karena gangguan penampakan makhluk halus itu. Mulai dari penampakan wanita berbaju merah dan berselendang merah.
hingga cerita supir angkot tentang munculnya sosok hantu manusia yang menghentikan kendaraannya untuk menumpang angkot. Tempat angkat selanjutnya adalah Jalan Kalahati, Lampung Selatan. Jalan menurun ini dipercayai sering terdapat kemunculan sosok makhluk halus. Sosok hantu wanita ini yang dikaitkan katanya berasal dari makam di sekelilingnya, guys. Tim dunia lain yang pernah menginvestigasi di tempat itu mengatakan adanya penampakan makhluk gaib yang mempunyai nama Nyi Geni yang dipercayai dapat membunuh korbannya yang melalui jalan itu. Jika Nyi Geni ingin membunuh mangsanya, maka Nyi Geni ini akan mengeluarkan cahaya yang dapat menyilaukan pandangan para pengemudi ini, guys, sehingga para korban membanting setir kendaraannya dan lalu masuk ke jurang. Di beberapa tempat, kecelakaan masih kerap dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, terutama keberadaan makhluk gaib yang dipercayai menjadi penunggu atau penghuni lokasi itu, guys. Salah satunya jalur Pantura, tepatnya jalur Subang sampai Ciasem. Di jalur itu dipercayai adanya sosok hantu wanita yang seram. Hantu perempuan itu disebut memiliki rambut panjang dan wajah seram. Si hantu perempuan rambut panjang ini kerap dikaitkan menjadi kambing hitam penyebab kecelakaan di sana. Konon katanya hantu mengerikan ini suka tiba-tiba muncul di jalur tersebut sehingga membuat pengendara kaget dan tak fokus saat mengemudi hingga menabrak. Banyak yang menyarankan jika melintasi jalur ini pada saat malam hari, kewaspadaan harus benar-benar ditingkatkan, guys. Sebab si hantu ini selalu muncul pada malam hari. Banyaknya cerita dan mitos-mitos di jalur Pantura ini menyadarkan kita akan kewaspadaan dalam berkendara, guys. Jangan sampai terlena dan takabur, baik itu melewati jalur Pantura ini ataupun jalur-jalur lainnya. Urban legend terkadang tidak bisa disepelekan. Cerita tentang penghuni-penghuni atau sosok tak kasat mata ini di suatu tempat pun juga berbeda-beda, guys. Di Indonesia, cerita macam begitu seperti tak ada habisnya. Setiap tempat pun punya kisah sendirinya, guys. Terima kasih udah klik video ini, dan sampai jumpa di chemistry berikutnya. See you next video.